Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Berjumpa kembali dengan saya Dimas Satya Lesmana di channel Design Your Own Life. Ini adalah vlog pertama saya di rumah. Biasanya saya vlog sambil nyetir. Kali ini saya ingin coba membahas mengenai 6 hal yang harus Anda ketahui mengenai hukum tarik-menarik. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda. Oke. Kita langsung masuk ke materi pertama. Yang pertama adalah bahwa manusia adalah makhluk yang bervibrasi berupa sebuah frekuensi yang memancarkan gelombang frekuensi kepada alam semesta. Everything is vibrates, nothing rests, nothing stop. Semuanya adalah berupa vibrasi, dan vibrasi inilah dasar dari hukum tarik-menarik. Apapun frekuensi yang kita pancarkan kepada alam semesta akan direspon balik oleh alam semesta sesuai dengan apa yang kita pancarkan ke medan matriks ilahiyah atau medan kuantum. So, sangat penting bagi kita sebelum mempelajari mengenai hukum tarik-menarik, mengetahui mengenai hukum vibrasi. Hukum vibrasi inilah yang menjadi dasar dari hukum tarik-menarik. Buat teman-teman yang ingin belajar mengenai hukum vibrasi, ada sebuah video yang saya buat dari Uncle Bob Proctor. Silahkan diklik linknya di atas atau di komentar di bawah. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita adalah makhluk yang bervibrasi, yang memancarkan frekuensi, apapun perasaan dan pikiran yang kita pancarkan kepada semesta, maka itu adalah mirror, cermin yang akan kembali memantul kepada kehidupan kita, terefleksi kembali dalam kehidupan kita. So, apabila teman-teman memiliki frekuensi atau vibrasi yang negatif, skala frekuensi kesadarannya selalu ada di zona force, selalu iri hati, selalu benci, selalu marah, selalu takut, dan lain sebagainya, maka hal itulah yang akan terpantulkan, terpancarkan kembali dari alam semesta kepada kehidupan kita di level realita. Jadi hati-hati bermain dengan emosi, dengan perasaan, dan dengan pikiran. Apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan, itulah sinyal elektromagnetik yang akan dipancarkan ke medan kuantum. Dari medan kuantum itulah dia akan berbalik membentuk realitas kenyataan kehidupan kita di dunia. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Setelah kita mempelajari mengenai hukum vibrasi, dasar dari hukum tarik-menarik, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus sering-sering bertanya. Ask the questions. Bertanyalah ke dalam diri Anda. Ya. Apa yang Anda benar-benar inginkan dalam kehidupan Anda saat ini? Oke. Nah, dari situ kemudian Anda coba bertanya. Setelah Anda mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan, kemudian tanyalah ke dalam diri Anda, apa sih tujuan hidup Anda di dunia ini? Seperti yang dibahas di buku saya, semua orang di dunia ini mempunyai tujuan hidup. Semua orang dikirim ke dunia ini mempunyai visi dan misi tertentu dengan bakat tertentu. Semuanya dilengkapi dengan hardware yang sama, otak dan dengan kapasitas yang sama, jaringan syaraf yang sama, semuanya dilengkapi dengan hardware yang sama. Akan tetapi kenapa nasibnya berbeda-beda? Itu karena program yang ada di pikirannya berbeda-beda. Nah, program di pikiran amat ditentukan oleh banyak hal, ya. Nah, salah satunya adalah awakening moment, momen-momen kebangkitan. Pada saat kita mulai bertanya, mulai wondering, mulai bertanya-tanya mengenai alam semesta, mengenai Tuhan, mengenai kehidupan, maka kita akan mulai menemukan jawaban. Kalau kita tidak pernah bertanya, maka kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Oleh karena itu, step selanjutnya yang kedua adalah banyak-banyaklah bertanya. Banyak-banyaklah berpikir, memikirkan tentang alam semesta, tentang kehidupan, dan sebagainya. Ketika kita banyak memikirkan sesuatu, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam benak pikiran kita. Dari benak pikiran itulah kita mulai untuk mengeksplorasi segala hal yang ada di dalam kehidupan, baik di dalam diri kita maupun di level semesta. Nah, pertanyaan-pertanyaan terpenting yang menurut saya harus jawab adalah
Yang pertama, mengapa Tuhan mengirimkan Anda ke dunia ini dengan waktu yang Dia batasi? Untuk apa Dia mengirimkan Anda ke bumi ini hanya dalam waktu yang sangat singkat? Nah, ini adalah the grand questions yang perlu Anda jawab. Pertanyaan utama, what is your purpose? Apa tujuan hidup Anda? Kenapa Anda ada di bumi ini? Apa maksudnya Tuhan mengirimkan Anda saat ini ke dunia ini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda kemudian menemukan jawaban atas pertanyaan agung tersebut. Anda menemukan ikigai Anda, alasan Anda untuk bangun pagi. Anda menemukan passion Anda menemukan mission Anda menemukan vocation Anda, dan itulah tujuan hidup Anda. So, rajin-rajinlah bertanya, rajin-rajinlah untuk mencari jawaban. Nah, yang ketiga adalah visualisasikan masa depan Anda. Ya, jadi mulailah untuk merancang kehidupan Anda sendiri. Seperti yang almarhum Jim Rohn katakan, jika kamu tidak merancang hidupmu sendiri, maka kamu sedang membantu mewujudkan rancangan hidup orang lain. Nah, setelah Anda mengetahui jawaban atas purpose, kemudian Anda meyakininya, mempercayainya, maka Anda akan mulai merancang kehidupan Anda sendiri. Ya, Anda mulai menuliskan misi Anda, apa yang harus Anda achieve, accomplish, agar visi Anda, tujuan hidup Anda tersebut bisa tercapai. Ya, jadi visi itu adalah tujuan akhir, satu kalimat sederhana. Tapi misi itu ada beberapa hal. Ya. Nah, dari misi tersebut, misi adalah hal yang akan membantu Anda untuk mewujudkan visi Anda. Dari misi tersebut akan di breakdown lagi ke beberapa rancangan kehidupan, apa yang ingin Anda achieve di 12 kategori kehidupan Anda, di bidang spiritual, di bidang parenting, di bidang finance, di bidang karir, di bidang macam-macam lainnya. Ya, jadi cobalah untuk merancang kehidupan Anda di 12 bidang kehidupan tersebut. Ya, mulailah merancang dan memvisualisasikan, membayangkan seperti apa kehidupan Anda 3 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 12 tahun ke depan, dan seterusnya. Ya, dari situlah Anda mulai merancang hidup Anda sendiri. Setelah Anda berhasil menemukan visi Anda, misi Anda, kemudian Anda akan mulai merancang kehidupan Anda sendiri. Next step adalah sering-seringlah membicarakan rancangan hidup Anda. Ya. Artinya apa? Sering-seringlah menceritakan impian-impian Anda kepada orang lain. Hal ini perlu dilakukan, kenapa? Karena ini untuk memacu Anda. Ketika kita berbicara, gue punya mimpi ini, nah ini orang lain akan teringat, dan mudah-mudahan dia akan menanyakan dan menjadi bagian dari kita, menjadi beban bagi kita agar kita mewujudkannya gitu loh. Selain itu, selain Anda menceritakan kepada orang lain, orang-orang yang Anda sayangi, atau teman-teman Anda, sahabat Anda, atau pasangan Anda, lakukan afirmasi positif. Ya. Sering-seringlah ketika bangun tidur langsung mengucapkan kata-kata yang mewakili masa depan Anda. Afirmasi positif bisa Anda buat, sudah banyak video yang menjelaskan di channel ini, atau Anda bisa klik link di atas untuk mempelajari cara membuat afirmasi positif. Oke, yang kelima, mulailah menuliskan rancangan hidup Anda. Jadi kita perlu untuk menuliskan rancangan kehidupan kita sendiri, bukan hanya sekedar membicarakan atau mengawang-awang membicarakan, memikirkannya di level pikiran, tapi kita perlu write it down, tuliskan, buatlah rancangan kehidupan Anda sendiri. Jadi kenapa menuliskan ini penting? Karena kita dari kecil diajari di sekolah, cara untuk belajar, cara untuk memasukkan sebuah program adalah dengan menulis. Ya. Dengan menuliskan rancangan kehidupan Anda, maka kita sedang membuat program kita sendiri untuk diinstal ke pikiran bawah sadar. Kalau kita tidak menuliskannya, maka prosesnya akan lama, bahkan tidak akan efektif. Begitu kita mulai menuliskan rancangan kehidupan sendiri, impian-impian kita sendiri, maka itu akan menjadi sebuah program yang mulai masuk di level bawah sadar. Dan dengan menuliskan, kita membuat pertukaran energi di situ. Karena pada saat kita menulis, ada sesuatu yang kita cetak, ya, berupa huruf di sebuah kertas, dan itulah yang akan menjadi sebuah grand plan Anda. Sehingga dengan menuliskan, maka secara otomatis itu akan mulai menjadi sebuah keterikatan di level kuantum. Nah, buat teman-teman yang belum
menuliskan atau merancang kehidupan sendiri, di website saya ada 2 buah tipe pelatihan online. Yang pertama adalah yang basic, free, gratis, semua orang bisa mendaftar, bisa mulai membuat rancangan hidupnya sendiri menggunakan platform yang sudah kami sediakan secara gratis 100%, tidak ada biaya. Dan yang kedua ada level advance ya. Kelas advance ini adalah kelas yang lebih tinggi lagi tingkatannya, di mana di situ saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai rancangan kehidupan, dan di situ juga saya memberikan banyak sekali bonus-bonus. Misalnya ada perjalanan tantangan meditasi perjalanan 21 hari keberlimpahan ya, meditasi keberlimpahan selama 21 hari bersama Deepak Chopra. Itu adalah salah satu perjalanan yang menurut saya cukup penting untuk dilakukan. Kemudian ada berbagai macam bonus lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin merancang kehidupan, silahkan. Bila ingin masuk ke kelas free, silahkan klik di link di bawah. Atau kalau ingin belajar merancang kehidupan di level yang lebih advance, silahkan klik juga link yang ada di bawah ini untuk merancang kehidupan di level advance ya. Nah, di level advance saya akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa mewujudkan rancangan kehidupan sendiri, dan hasil akhir dari pelatihan online ini bukan berupa sertifikat, tapi berupa sebuah buku. Anda akan menciptakan buku My Own Life Design. Oke, so itulah step yang kelima ya mengenai rancangan kehidupan. Di program Advanced di program Advanced Life Designer saya, teman-teman akan saya bimbing, dan hasil akhirnya berupa buku cetak yang berupa isinya adalah rancangan kehidupan Anda sendiri yang akan menjadi GPS Anda ke depan. Dan ini adalah sebuah buku terpenting kedua setelah kitab suci Anda yang akan membantu Anda meraih kehidupan yang Anda inginkan. Alright, sekarang yang keenam, yang terakhir adalah lepaskanlah ikatan dan kemelekatan terhadap hasil akhir. Ya, jadi kalau di ajarannya The Secret diajarkan bahwa hukum tarik menarik itu ada 3: ask, believe, receive. Meminta, mempercayai, dan menerima. Namun ada satu hal yang tidak diajarkan, itu pada saat setelah kita meminta dan kita mempercayai, sebenarnya ada proses letting go, melepaskan, mengikhlaskan, ya, memasrahkan. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh melekat terhadap hasil akhir sebenarnya. Maksudnya tidak boleh melekat terhadap hasil akhir apa? Karena hasil akhir itu adalah domainnya Tuhan, bukan domainnya manusia. Kita pengennya A, kalau Tuhan mau ngasihnya B, kita mau bilang apa, gitu loh. Nah, tapi yang bisa kita yang bisa kita melekat adalah di prosesnya. Yang bisa kita kontrol adalah prosesnya. Nikmati prosesnya. Anda mengambil tindakan untuk mewujudkan impian Anda, mewujudkan rancangan kehidupan Anda, maka pada saat Anda mewujudkannya ada beberapa prinsip. Salah satunya adalah patience, kesabaran. Anda harus sabar karena tidak ada yang langsung terjadi sedemikian cepat. Pasti butuh proses. Nah, di proses tersebut itulah Anda bisa mengontrol dan mengendalikannya. Ya, Anda menikmati prosesnya. Anda bisa mengukur performance atau kinerja Anda pada saat Anda mengambil tindakan atau melakukan proses action. Nah, kemudian Anda juga perlu melibatkan patience, ya, hasrat gairah pada saat Anda bekerja untuk mewujudkan tujuan hidup atau rancangan hidup Anda. Nah, inilah 6 buah hal yang perlu Anda ketahui pada saat Anda mulai menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupan kita semua. Oke, itu saja mungkin sharing dari saya hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa klik like, klik tombol bell, berikan komentar. Kita bisa berdiskusi di bawah. Ya, terima kasih telah menjadi penonton setia channel saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.